singkat pada malam ini, yaitu kita akan melihat, kita mengetahui siapakah itu Bill Gates. Pasti semua tahu ya, Microsoft. karena apa yang kita pegang pada saat ini adalah karya daripada Bill Gates. Dia adalah satu orang yang kaya, dan tetapi dia bukan orang yang paling kaya, karena ada yang lebih kaya lagi dari dirinya. Iya. Karena kekayaan bukan diukur hanya dari uang saja. Bill Gates mulai bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu sebelum dia menjadi orang yang terkenal dan memiliki harta yang banyak, waktu itu dia ada di bandara New York, dia akan berangkat dan dia melihat ada orang yang menjual surat kabar di bandara tersebut. Dan pada waktu itu dia meminta, dia membaca suatu topik yang sangat menarik ya, dan dia mulai untuk membelinya, tapi dia tidak memiliki uang ya. Dan penjual koran tersebut adalah tidak satu warna ya dengan kulitnya ya, tapi tidak menjadi masalah. Pria itu mengatakan, ambillah ini koran untuk kamu, kalau kamu tidak mempunyai uang tidak apa-apa, tidak masalah bagi saya untuk memberikan koran tersebut ya secara gratis kepada yang membutuhkannya ya. Setelah 3 bulan dia datang kembali ke airport tersebut dan ternyata masih sama orang yang menjual koran tersebut. Dan dia bilang bahwa aku akan memberikan keuntungan daripada apa yang telah aku lakukan. Maka dia berikan lagi satu buah koran, koran tersebut, harian tersebut kepada Bill Gates. Ya. Kemudian 19 tahun kemudian sudah lewat, ya. Dan Bill Gates bilang, aku sudah mempunyai uang yang banyak, aku sudah menjadi orang yang kaya lah ya. Dan namanya memang terkenal kan, dan mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Lihat aja di Google berapa kekayaannya. Ya, gampang kan, sekarang ini kita nggak bisa terlalu berbohong karena kita bisa lihat sendiri siapa itu Bill Gates. Ya, saya tidak kasih tahu siapa semuanya, ya, itu akan tercatat semuanya. Dan ternyata dia mencari orang yang menjual koran tersebut. Ya. Orang yang memberikan 2 kali harta, maksudnya koran ya, kepada dia. Dan dia bilang bahwa dia ingin bertemu dengan orang tersebut. Waktu akhirnya mereka bertemu, dan ternyata Bill Gates bilang bahwa ada nggak orang yang bisa menyaingi kekayaan saya? Ya nggak mungkin. Dia tanya juga sama penjual koran itu, kamu kenal nggak? Saya ini siapa? Ya tahu lah, dia Bill Gates ya. Tapi pria berkulit hitam itu mengatakan bahwa dia adalah orang yang lebih kaya daripada Bill Gates. Masa seperti itu ya, seperti itu. Pelajaran berharga yang dapat kita ambil, kita tidak harus menunggu untuk memberi itu dalam keadaan kita kaya raya ya, tidak perlu. Tapi kita akan memberi, tidak memberi dari kelebihan kita, tapi kita akan memberi dari kekurangan kita. Dan dia merasa bangga ya, orang kulit hitam ini merasa bangga karena dia memberi waktu dia masih dalam kekurangan. Dan sekarang Bill Gates hanya memberi dari kelebihan. Wajar kalau seorang kaya untuk memberi dari kelebihan dia. Nggak ada artinya buat dia memberi mungkin 100.000 sampai 1 juta, mungkin nggak ada artinya bagi orang yang kaya ya, yang katanya disebut sebagai sultan. Wah, luar biasa. Tapi dia akan lebih mudah untuk memberi. Tapi bagi orang-orang yang berkekurangan ini dapat memberi dari kekurangan mereka, itu adalah yang sangat luar biasa. Seorang kaya yang luar biasa datang kepada Tuhan Yesus, bilang bahwa apa yang kurang waktu saya akan bisa masuk ke dalam surga. Tuhan Yesus bilang, jual semua hartamu, ikut aku. Sangat sedih ya, karena orang kaya yang di dalam perumpamaan itu adalah orang yang betul-betul kaya, tapi dia sangat sayang dengan hartanya. Bagaimana dengan kita? Mudah kita untuk berbagi? Sangat sulit ya, sangat sulit karena saya sangat butuh ya. Saya sendiri dalam kekurangan. Jangan takut untuk memberi dalam kekurangan kita, karena Tuhan pasti akan melihat apa yang ada di dalam hati kita, bukan apa yang kita berikan, tapi yang ada di dalam hati kita. Banyak kan kita hanya berpikir bahwa saya ada uang cuma sebegini ya, enggak, saya akan berikan segini aja. Ya, berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan kita hanya pikirkan bahwa hanya ini adalah bagian saya, ini adalah hak saya. Nggak ada. Semua hak kita yang di dalam dunia ini adalah titipan dari Tuhan. Nggak perlu kita memikirkan bahwa semua itu harus saya miliki, harus saya rebut, dan seterusnya. Tapi lebih baik kita memberi atau berbagi daripada kita sendiri
sendiri merasakan bahwa sangat luar biasa ini adalah hasil kerja aku. Tidak. Tuhan tidak melihat jumlah uangnya, tapi Tuhan melihat hati kita. Berikanlah persembahan kita pada malam ini dengan hati yang tulus dan ikhlas. Mari. Ya. Maukah engkau terlepas dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah engkau Yesus bebasku? Darahnya berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah roh darah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak penggala. Maukah engkau terlepas? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah engkau terlepas? Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah roh darah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak Ku ingin selalu mengejar dan nikmati kasih kuasa dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus dalam hidupku setiap detik dan juga setiap detik. Ku mau memuji Tuhan dengan Roh Kudus, penuhi mulutku, penuhi hatiku, jiwaku dan akal budiku, agar ku dapat memuji menyembah Tuhan. Yo, yo, haleluya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau datang kembali jemput kami di awan-awan untuk bersama-sama tinggal bersama-sama dengan-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kita semua mengatakan amin.